Ya, halo teman-teman. Video kali ini masih akan membahas mengenai soal tes potensi skolastik, bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, video kali ini adalah video part kedua, di mana video part 1 kalian bisa nonton pada video sebelumnya. Soal nomor 71, manakah dari pernyataan berikut yang bisa menjadi sudut dari sebuah jajaran genjang? Di situ ada pilihan 1 sampai 4. Silahkan kalian lihat sudutnya. Nah, untuk menjawab soal nomor 71, kalian harus mengetahui syarat atau ciri khusus dari jajaran genjang, yaitu mengenai sudutnya. Nah, di sini sudut dalam jajaran genjang itu dia memiliki dua pasang sudut yang sama besar, dan keempat sudutnya dijumlahkan, besarnya itu 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Nah, yang pertama itu kita lihat. Di sini dia cuma ada satu pasang sudut yang sama besar. Jadi pilihan satu kurang tepat. Kemudian yang pilihan kedua dia ada dua pasang sudut yang sama besar. Nah, tetapi ketika dijumlahkan hasilnya berapa? Nah, hasilnya tidak sama dengan 360 derajat ya. Dia hasilnya itu sama dengan 340 derajat. Nah, kemudian pilihan yang ketiga dia cuma memiliki satu pasang sudut yang sama besar. Pilihan 3 juga bukan. Nah, kemudian yang keempat itu dia ada dua pasang sudut yang sama besar. Nah, ketika dijumlahkan dia besar sudutnya itu 360 derajat. Nah, jadi pilihan yang tepat itu adalah yang D. Soal nomor 72, pada gambar di atas terdapat sebuah segitiga sama kaki dengan sudut A lebih besar daripada sudut B. Manakah pernyataan berikut yang mungkin benar? Yang pertama, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Yang kedua, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi AB. Yang ketiga, sudut A sama dengan sudut C. Yang keempat, sudut B sama dengan sudut C. Nah, pilihan jawabannya ada A sampai E. Kalian lihat sendiri. Nah, kita perhatikan soal nomor 72. Di sini dia dikatakan bahwa sudut A itu akan lebih besar daripada sudut B. Nah, untuk menggambarkan soal nomor 72, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu, dia panjang sisi AB itu akan sama dengan panjang sisi AC. Sehingga sudut B itu akan sama dengan sudut C. Nah, kemungkinan kedua dia panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Sehingga sudut A akan sama dengan sudut C. Nah, di sini dari kemungkinan itu kita tahu bahwa pernyataan 1 sampai 4 itu semuanya benar. Jadi jawaban yang nomor 72 itu adalah yang E. Soal nomor 73, pada gambar di atas terdapat sebuah persegi kecil di dalam persegi besar, di mana titik sudut persegi kecil menyentuh sisi persegi yang besar. Berapakah panjang sisi persegi? Di sini ada dua pernyataan diberikan. Yang pertama, panjang sisi persegi kecil 10 cm. Kemudian yang kedua, setiap sudut persegi kecil membagi sisi persegi besar.
dengan perbandingan 1:2. Nah, di situ ada pilihan jawaban nomor 73 A sampai E. A sampai E silahkan kalian baca. Nah, untuk menjawab soal nomor 73, kita beri dulu titik-titik pada perseginya. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang satu, panjang sisi persegi kecil 10 cm. Nah, apakah dengan cukup satu pernyataan ini bisa menjawab soal nomor 73? Nah, di sini untuk pernyataan satu itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena panjang CE dan CF itu bisa bervariasi. Nah, dari sini kita bisa lihat pada pilihan jawabannya, pilihan A dan D itu salah. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Di sini setiap titik sudut persegi kecil membagi sisi persegi besar dengan perbandingan 1:2. Apakah dengan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab nomor 73? Nah, pernyataan 2 saja itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena panjang PE dan CE hanya diketahui perbandingannya saja, bukan panjang aslinya. Sehingga pilihan jawaban yang B itu salah ya. Nah, sekarang kita lihat jika dua pernyataan itu digabungkan. Nah, dari dua pernyataan itu, kita cukup untuk menjawab pertanyaan, karena dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan panjang CF. Panjang CF itu akan sama dengan panjang EB dan CE, sehingga sisi CB dapat ditentukan. Nah, sehingga jawaban soal nomor 73 itu adalah yang C. Soal nomor 74, sebuah garis melalui titik A, 2 dan titik 3,4A ditambah 2. Nilai dari A adalah, nah kemudian ada dua pernyataan. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu memotong sumbu X di titik 0,0. Kemudian yang kedua melalui titik 1,2. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 74, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan garisnya. Nah, salah satu untuk mencari persamaan garis, kita harus mengetahui dua titik yang dilaluinya. Nah, pernyataan 1 dan 2 itu menggambarkan titik-titik lain yang dilalui persamaan garis yang sama dengan titik yang sebelumnya itu, yang A, 2 dan 3,4A ditambah 2. Nah, dari sini kita membutuhkan dua pernyataan tersebut secara bersama-sama. Jadi, untuk menjawab soal nomor 74 itu, jawaban yang benar itu adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup untuk menjawabnya. Soal nomor 75. Untuk setiap X, ekspresi X at didefinisikan sebagai AX ditambah A, di mana A adalah bilangan konstan. Berapakah nilai dari 2A
Di sini sama dengan soal sebelumnya, disajikan dua pernyataan. Kita diminta melihat apakah pernyataan mana yang cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk menjawab berapakah nilai dari 2 berarti kita sama aja dengan tujuan kita untuk menjawab nilai nya itu berapa terlebih dahulu. Nah, pernyataan satu itu 3 sama dengan 2, kemudian yang kedua 5 sama dengan 3. Nah, kita lihat pernyataan yang satu dulu. Nah, di sini pernyataan satu itu kita bisa menuliskan jika kita tulis sesuai ekspresi yang dijelaskan di atasnya itu. Nah, kita bisa nuliskan 3 ditambah A sama dengan 2. Sehingga nilai A-nya itu kita tahu bahwa nilainya setengah. Nah, pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga kita bisa lihat pilihan B, C, dan E itu salah. Nah, kemudian kita lihat pernyataan kedua. Nah, di sini dengan pernyataan 2 saja kita bisa mendapatkan nilai A-nya itu sama dengan 1/3. Nah, dengan pernyataan 2 saja kita cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga pilihan yang A itu salah. Nah, dari dua pernyataan itu kita bisa tahu jawaban soal nomor 75 itu adalah yang D, di mana pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Soal nomor 76, jika A dan B adalah bilangan bulat positif dan A dikali B kurang dari 8, maka berapakah nilai dari B? Di sini ada dua pernyataan, A sama dengan 2, dan yang kedua itu A dibagi B lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Kemudian ada pilihan jawaban A sampai E. Kalian lihat. Sekarang kita lihat dulu pernyataan 1 itu apakah cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 76 itu. Nah, kita lihat bahwa ketika A sama dengan 2, di sini akan jadi 2B kurang dari 8. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan nilai B-nya itu ada 3 kemungkinan. Nah, sehingga kan ketika kita hanya menggunakan pernyataan satu itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pilihan A dan D itu salah. Nah, sekarang yang pernyataan kedua, dari sini kita bisa tahu bahwa A nanti akan kurang dari B, dan jika kita hanya menggunakan pernyataan yang kedua itu tidak cukup, karena kan di sini nilai A dan B ini banyak kemungkinannya. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa pilihan B itu salah. Nah, sekarang kita lihat jika keduanya kita gunakan. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena nilai yang memungkinkan tadi A-nya itu sama dengan 2 dan A kurang dari B, sehingga nilai B-nya itu adalah 3. Sehingga pilihan E ini salah. Sehingga dari jawaban ini soal nomor 76 itu jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, soal nomor 77.
sini diberikan dua persamaan, X ditambah Y sama dengan 7, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, kemudian disajikan tabel nilai P sama Q, yang P itu X ditambah Y kuadrat, yang Q sama dengan 19. Nah, di sini pilihan jawabannya itu dia menggambarkan kondisi antara P sama Q. Yang pertama itu nilai P lebih besar dari Q, kemudian yang B besar daripada P, yang C nilai P sama dengan Q, kemudian yang D informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Nah, sekarang kita lihat kondisi nilai P dan Q. Kita lihat dari persamaan yang diberikan. Di sini tadi X ditambah Y sama dengan 7. Nah, kemudian kita bisa manipulasi aljabar. Nah, kita di sini bisa mendapatkan nilai X dikali Y sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan pertama dan terakhir yang berwarna merah itu ya. Nah, kita bisa mendapatkan pasangan X dan Y yang memenuhi itu ada dua. Yang pertama X-nya 3 dan Y-nya 4. Yang kedua itu X-nya 4 dan Y-nya 3. Dari kondisi itu kita bisa lihat untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, nilai P itu akan sama dengan Q. Nah, untuk yang nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, di sini kita bisa dapatkan nilai P itu kurang dari nilai Q, di mana nilai P-nya itu 13, sementara nilai Q-nya itu 19. Nah, berarti kan di sini ada dua kondisi. Jadi kan soal nomor 77 itu kita bisa tahu jawabannya itu bahwa informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan jawaban. Karena kan di sini ada dua kemungkinan jawabannya. Sehingga pilihannya itu adalah yang D. Soal nomor 78, rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing 20 dan 30 tahun. Rata-rata usia gabungan tim A dan tim B adalah 26. Kemudian disajikan tabel P itu banyak pemain tim A, kemudian Q banyak pemain tim B. Kemudian pilihan jawaban soal nomor 78 itu menggambarkan kondisi P sama Q. Nah, untuk mengetahuinya, lihat rata-rata gabungannya tadi 26. Kemudian banyak pemain tim A itu kita tuliskan P. Nah, selanjutnya banyak pemain tim B itu kita tuliskan Q. Nah, kita tahu dari kondisi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa rata-rata akan sama dengan 20 dikali banyaknya pemain tim A ditambah 30 dikali banyaknya pemain tim B per banyaknya pemain A ditambah banyaknya pemain tim B. Nah, kita tahu bahwa rata-rata gabungannya itu 26. Kemudian tadi banyaknya tim A P dan banyaknya tim B itu Q. Di sini kita bisa dapatkan
kondisi P sama Q itu adalah di mana P per Q akan sama dengan 4/6. Nah, artinya apa? Artinya nilai Q itu akan lebih besar daripada P. Nah, sehingga jawaban yang benar itu adalah yang B. Soal nomor 79, diketahui X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C. Kemudian X banding Y banding Z sama dengan 1/2/3. Nah, kemudian ada tabel P sama Q. P itu X tambah Y tambah Z per A ditambah B ditambah C. Kemudian Q sama dengan 2. Kemudian ada pilihan A sampai D yang menggambarkan kondisi antara P sama Q. Nah, di sini soal nomor 79, perhatikan syarat yang X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C, kemudian X banding Y banding Z sama dengan 1/2/3. Nah, di sini kalian bisa mengambil nilai X itu sembarang, tetapi dia harus memenuhi syarat pada soal nomor 79. Nah, di sini saya mengambil X sama dengan 4, kemudian Y-nya itu sama dengan 8, dan kemudian Z sama dengan 12. Nah, di sini artinya kan nilai A sama dengan 4, nilai B juga sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai P-nya itu sama dengan 2. Nah, ketika kalian mengambil sembarang nilai X, nanti akan selalu didapatkan nilai P-nya itu akan sama dengan 2. Nah, di sini makanya jawaban yang benar adalah kondisinya itu P sama dengan Q. Berarti pilihannya adalah yang C. Soal nomor 80. Diberikan dua persamaan, 3X ditambah 6Y sama dengan 27, kemudian X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 11, kemudian nilai diberikan tabel P sama Q. P itu Z tambah 5, kemudian Q itu X tambah 2Y dikurang 2, kemudian pilihan A sampai D menggambarkan kondisi antara P sama Q. Nah, di sini kita lihat persamaannya. 3X ditambah 6Y sama dengan 27. Kemudian X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 11. Nah, dari persamaan 3X ditambah 6Y sama dengan 27, kita bisa sederhanakan dengan kita membagi kedua ruasnya itu kita bagi 3. Nanti kan didapatkan hasilnya X ditambah 2Y sama dengan 9. Nah, dari situ akan diperoleh bahwa X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 11, di mana kita tahu tadi dari persamaan sebelumnya X ditambah 2Y itu sama dengan 9. Nah, di sini kita bisa peroleh nilai Z-nya itu akan sama dengan 2. Nah, ketika kita bisa memperoleh nilai Z sama dengan 2, nah kita bisa memperoleh nilai P-nya itu. P-nya akan diperoleh 7. Nah, kemudian nilai Q-nya kita bisa memperolehnya. Kita tahu tadi X ditambah 2Y itu akan sama dengan 9. Nah, kemudian dikurangin 2 hasilnya sama dengan 7. Maka kondisi antara nilai P sama nilai Q itu adalah sama besar. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C.